Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta bonsai di seluruh tanah air, khususnya para pemula, teman-teman yang hendak ingin belajar bonsai. Di hadapan saya ini ada pohon hokianti, teman-teman. Ini pohon yang harus teman-teman betul-betul ekstra dalam merawatnya, teman-teman. Ini pohon ini rentan kena hama ya, sebab biasanya pohon ini sering dijadikan tempat berkumpulnya para semut karena daun-daunnya yang sangat rapat gitu ya. Kalau di tempat lembab biasanya tanpa full sinar matahari di tempat teman-teman, ini biasanya dihinggapi hama dan sering dijadikan bersarang semut ya. Pohon ini harus ekstra merawatnya, betul-betul sering sikat bodinya, sering insek, dan tentunya harus dijemur full matahari, teman-teman. Nah, ini pohon ini sebetulnya sudah saya dasari ya awalnya, namun sempat rusak lagi karena perawatannya kurang perhatian ekstra dari saya. Ini sempat mati ranting, bahkan yang ini mati rantingnya nggak tumbuh lagi. Ini sempat didasari. Nah, ini teman-teman, penting ya dalam membuat bonsai itu di sini. Jadi pertama kali membuat bonsai itu adalah mendasari atau bikin dasaran ya. Bikin dasaran di pertama kali itu. Teman-teman harus mengerti, harus mengetahui pertama kali dalam membuat bonsai dan pertama kali dalam membuat dasaran pada bahan bonsai itu, pertama teman-teman harus ingat bahwa perakaran yang dimiliki oleh pohon itu seperti apa. Itu yang paling penting. Jadi untuk menentukan muka bonsai itu pertama kali lihat dari akarnya. Jadi muka bonsai itu idealnya akarnya itu harus ada di kiri dan kanannya. Jadi kalau ini batang pohon, kiri dan kanannya itu harus ada akar, teman-teman. Nah, ini baru bisa dijadikan mata di bagian kiri dan kanan pohon itu. Di depannya itu bisa dijadikan muka bonsainya. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang formal atau informal ya, idealnya keliling ya teman-teman. Paling tidak kiri dan kanan ada akarnya. Itu yang gaya formal dan informal. Kalau gayanya seperti pohon ini teman-teman, ini gayanya bisa informal tapi bisa juga meliuk, semi bunjin ya. Kalau tinggi ini bunjin, tapi ini pendek tapi gayanya gaya bunjin, teman-teman. Ini akarnya keliling, alhamdulillah ya, walaupun ini masih penanamannya belum betul-betul akarnya mencengkeram ke dalam pasir malang, jadi masih goyang. Tadi saya agak angkat ke atas mau lihat perakarannya dan alhamdulillah keliling. Karena pohon ini dari cangkokan, saya bikin dari cangkokan dan dibikin dulu gerakan batangnya, lalu cangkok, lalu tanam. Ini masih kecil-kecil lah, sebesar rokok sampurna mil mungkin ya kecilnya. Nah, ini teman-teman mau saya dasari lagi. Ini dasari yang kedua ya, walaupun saya anggap yang pertama itu gagal. Jadi bisa dikatakan ini bikin dasaran yang pertama teman-teman. Ini akan kita dasari. Nah, ini konsep yang paling krusial dalam membuat bonsai. Bagaimana mendasari atau bikin dasaran cabang ya. Ini belum mikir mahkota, belum mikir anak cabang, apalagi ranting, teman-teman. Jadi dari garap batang seperti ini kita bikin cabangnya. Bagaimana memposisikan cabang-cabang yang ada di sini itu tepat sesuai dengan gaya liukan bonsai tersebut, dan bagaimana kita menempatkan, mengarahkan, memposisikan cabang tersebut di bagian mana
ya, biar nanti secara keseluruhan ke depan ketika cabang itu sudah tetap misalnya posisinya di sebelah situ, baru kan kita berpikir anak cabangnya mau diarahkan ke sebelah mana, dan tentunya nanti rantingnya, komposisi trap dan lain sebagainya ke sana nanti. Nah, di awal ini kita mau membuat dasaran cabang pada pohon hokianti bergaya semi bunjin ini atau informal lah teman-teman ya. Ini kita mau bikin ulang dasaran ini, mudah-mudahan komposisi percabangan yang tumbuh ini bisa mewakili keperluan ya, bagi pohon ini keperluan cabang, komposisi cabang di bagian-bagian yang dibutuhkan nanti itu sesuai dengan yang diharapkan teman-teman. Oke, kita sambil jalan saja nanti, mungkin ada penjelasan lagi yang lainnya, kita sambil jalan saja, dan tentunya ini harus di pruning dulu biar kelihatan dan butuh wiring nantinya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut dalam proses pembentukan dan membuat dasaran awal dari pohon hokianti ini. Kita pruning dulu teman-teman. Teman-teman, udah saya pruning ya, walaupun tidak bersih pruningnya karena musim hujan dan barusan sudah hujan turun lebat di sini. Saya tidak saya gunting tapi saya copot dengan tangan. Nah, ini teman-teman, gaya batangnya bisa teman-teman lihat ya. Ini gaya semi bunjin. Nah, ini bagian muka yang rencana akan saya buat nanti, konsepnya di sini mukanya. Nah, ini teman-teman, ini dasaran yang pertama yang pernah saya buat dulu itu hampir dibilang gagal 70% lah teman-teman. Banyak yang mati ranting, dan kawat juga sudah menjepit barusan ya, sudah menjepit ke bagian-bagian tertentu, dan banyak yang mati rantingnya. Jadi ini harus ada pengulangan dasaran yang kedua sebetulnya ya, tapi saya anggap ini dasaran awal lagi. Kita buat dan kita seleksi ranting-ranting atau cabang-cabang yang sekiranya tidak kita butuhkan teman-teman, kita buang dulu. Nanti yang kita butuhkannya kita arahkan dengan kawat teman-teman. Oke, saksikan teman-teman. Ini mati rantingnya, buang aja bekas kawat. Kita jangan dulu berpikir tentang anak cabang ya teman-teman, buang saja karena kita masih dalam proses pengarahan cabangnya teman-teman, belum ke anak cabangnya. Buang saja lah biar tidak mengganggu. Nah, ini mati teman-teman. Ini yang awal dulu itu sebagai cabang pertama.
teman-teman, ini rencananya mahkotanya di sini ya teman-teman. Di sini ini ada beberapa, ini menanamnya agak doyong seperti ini ya teman-teman. Nanti itu enggak tegak lurus, idealnya seperti ini doyongnya, tapi ini penanamannya akarnya belum mencengkram ya teman-teman. Nah ini ada sebagian cutting biar nanti posisi cabangnya itu betul-betul nirus ataupun ngepen teman-teman. Jadi yang seperti ini nggak perlu di wiring, saya cutting aja dulu teman-teman. Ini cutting, baru yang ininya wiring, yang ini nanti wiring juga. Yang ini saya cutting juga teman-teman, dan ujungnya nanti akan saya wiring yang ini biar ngepen nantinya teman-teman. Yang ini juga saya cutting, dan ini back saya bikin backnya akan saya bikin berapa. Kalau backnya ini sudah masuk ke anak cabang teman-teman, yang kemarinnya alhamdulillah bagus pertumbuhan, yang di dasaran pertama itu bagus di komposisi backnya. Ini tinggal meneruskan saja, tinggal back yang ini, dan bagian mahkota. Ini mahkota idealnya cenderung ke sini karena gerak batang ini kan doyong ke situ ya teman-teman, doyong ke sini. Nah ini di sini ada cabang satu, ini antara dipakai dan tidak dipakai nih teman-teman. Kalaupun dipakai ini menjadi penyangga mahkota nantinya teman-teman, seperti ini. Kita posisikan dulu mahkotanya, potong pendek. Tinggal nanti ini mainkan ini, dan ini agak besar juga posisinya. Ini harus potong setelah dikawat. Oke, kita kawat dulu teman-teman yang ini. Teman-teman, cabang yang ini karena nanti kan ini posisinya di muka ini sebetulnya agak ketinggian ya teman-teman. Dari pangkal batang yang meliuk di sini ke sini itu terlalu tinggi ya. Ini PR buat saya, apa ini mesti dipangkas lebih pendek lagi, sebab ini nanti akan dominan permainan di wilayah ini teman-teman, di sini. Jadi si mahkotanya ini di sini nanti hanya sedikit saja pendek, hanya disanggah oleh beberapa cabang yang ada di bagian depannya yang menutupi ini jangan sampai ketutupi oleh cabang yang ini teman-teman. Jadi ini idealnya saya pangkas saja teman-teman, saya pangkas, biarkan konstruksi batang dari sini melengkung sampai ke sini, sampai ke ujung mahkota nanti di sini itu tanpa ada yang menghalangi teman-teman. Nah tinggal ini kita mainkan ke samping ke sini teman-teman, lalu yang ini nanti ke sini penyangga mahkota. Ini jangan, yang ini pun jangan menutupi bagian yang ini teman-teman. Kita kawat hari ini teman-teman. Yang ini dua nggak perlu dikawat teman-teman, tinggal cutting saja nanti. Sekarang aja kita cutting teman-teman. Ini tinggal cutting saja, biarkan tumbuh. Dan ini
bekas potongannya itu, bekas cuttingnya itu membesar, dia biarkan tumbuh aja. Nanti kita pilih lagi di sini sebagai back dari ini ya teman-teman, sebagai back ini nih. Nah, ini biar tumbuh aja nanti, tapi kita potong dulu biar ini besar. Nanti ini sudah bikin ada lekukan-lekukan natural ya teman-teman, tidak pengen kawat. Nanti di sini juga akan seperti itu, hanya satu yang saya mainkan kawat karena ini tadi yang ini main kawat karena tadi ke bawah teman-teman, jadi saya angkat ke atas. Nanti kalau sudah tumbuh lagi kita main cutting lagi teman-teman. Untuk bagian ini ke samping dan backnya ini sudah cukup teman-teman, tinggal kita berpikir tentang ini teman-teman. Oke teman-teman, yang di bawah ini nih teman-teman, ada yang di bawah ini nih. Nah yang di bawah ini nggak asik ya, seninya nggak asik kalau kita tetap rawat. Ini harus kita buang dan menyisakan dua cabang yang di atasnya ini teman-teman. Ini justru kalau ini dipangkas, dipotong, ini akan menjual, akan mengekspos bagian ini nantinya. Bagian ini akan indah teman-teman kalau sudah luka-lukanya nutup, nanti ini akan bagus sekali teman-teman. Kita buang, tinggal dua. Yang dua ini, kalau yang ini saya cutting aja teman-teman, jadi jangan sampai menutupi lekukan ini hanya cutting saja di sini. Nanti main paling di sini teman-teman ya, sedikit, tinggal ini aja, ini mengkombinasikan dengan yang ini teman-teman nantinya. Nah ini di bagian atasnya, ini sebetulnya terlalu besar ini ketimbang yang ini butuh loss ekstrim, loss aja sampai besar ini ketimbang yang ini. Nah ini hanya pengimbang saja nanti permainan gaya ini teman-teman. Yang ini kita kawat tapi langsung cutting teman-teman, jadi jangan sampai dia loss. Kita cutting, biarkan yang ini di loss teman-teman, biar ini yang besar, yang ini agak kecil nantinya dibandingkan yang ini. Kita arahkan dulu pakai kawat, iramanya menyesuaikan gerakan yang di bawah ini teman-teman. Kita kawat lalu kita cutting. Oke teman-teman, ini memang terlalu tinggi ya teman-teman, nggak asik ini, terlalu tinggi. Mestinya ini tuh sudah ujung mahkota teman-teman, mestinya ini sudah ujung mahkota. Jadi, tanpa harus ada lagi terusan mahkota di sini. Ini terus saya pangkas nih teman-teman. Ini benar-benar nolkan lagi sama saya teman-teman. Ini harus ujung mahkota mestinya teman-teman. Nah baru sayap yang di bawah dengan yang ini sulit loh teman-teman untuk pembuatan bonsai Hokianti ini. Dia rewel ya, pohonnya itu rewel sebetulnya, tapi kalau udah posisinya di tempat yang tepat si cabang-cabang itu dia bandel gitu, tapi untuk pembentukan seperti ini dia rewel. Kita cut yang ini yang loss teman-teman. Nah ini hanya menyisakan untuk bagian ini, jadi hanya seperti ini teman-teman. Kita nolkan lagi, ini juga terlalu, ini biarkan aja nanti tumbuh banyak di sini sebagai calon mahkota ya teman-teman. Di sini ini bisa jadi mahkotanya agak menjorok ke sini mengikuti irama gerakan pohon ini ke sini.
Ini biar kita expose aja teman-teman. Nah seperti ini nih teman-teman posisinya. Jadi ini nanti kalau besar, kalau buat di sebesar telunjuk saya aja ini main sampai nirus ke bagian sini ya teman-teman. Lalu ini bermain juga, paling nanti di sini ada sedikit lah teman-teman ya, sedikit mengimbangi gerakan body ini bagus sebetulnya ya, gerakan pohon ini bagus sekali teman-teman. Hanya ini permainan cabangnya itu sering mati ranting ya, dan pengamatan saya, pemeliharaan saya terhadap pohon ini agak kurang. Jadi pohonnya pun mungkin kalau bahasa orang Sunda itu pundung ya teman-teman. Insya Allah lah sekarang akan ekstra. Bahkan habis ini sekarang akan saya sikat ya ini, biar tidak dijadikan tempat bersarang semut teman-teman. Ini akarnya bagus keliling teman-teman. Nah ini dilihat dari samping itu seperti ini teman-teman. Jadi tinggal butuh beberapa cabang saja. Idealnya pohon ini cutting, jangan wiring. Idealnya ini kalau udah banyak cabangnya mendingan di cutting saja. Kalau di cutting itu akan lebih cepat menjadi bonsainya ketimbang di wiring ya teman-teman. Baru wiring itu nanti di anak cabang bisa, atau di anak cabang lah paling di wiringnya teman-teman. Oke teman-teman, kita sikat dulu ya biar pohon ini sehat. Lalu nanti kita perhatikan terus perkembangannya, dan ini penanamannya sudah tepat seperti ini ya, tinggal akarnya saja nanti mencengkram ke bawah. Ini butuh B1 yang ekstra biar pertumbuhan akarnya bagus, lalu push dengan pupuk fermentasi kotoran kambing dan full sinar matahari teman-teman. Insya Allah ini akan just ya. Mudah-mudahan di 2 bulan ke depan kita review lagi pohon ini bagaimana hasilnya teman-teman. Oke, kita sikat dulu teman-teman. Pakai sunlight aja teman-teman, nggak apa-apa. Ini bagus juga sunlight itu kalau di bawahnya ada cacing, tapi insya Allah kalau di media tanam saya nggak pernah ada cacing ya. Pasir Malang itu relatif tidak disukai cacing untuk diam di media tanam pasir Malang. Kalaupun ada kecil-kecil, tapi dengan sunlight aja kabur dia teman-teman. Ini kalau bekas dipakai sarang semut itu si bodinya itu jadi hitam-hitam teman-teman, mati sama sunlight nih teman-teman. Nggak apa-apa sih, busanya itu ke media tanam juga nggak apa-apa teman-teman. Bagus, malah kalau kata saya bagus itu, cacing-cacing pada kabur. Biasakan aja teman-teman, setelah pruning, setelah perawatan seperti ini, pohon-pohon itu disikat teman-teman, pakai sunlight aja nggak apa-apa teman-teman. Sikat, kalau pohon itu akan tidak akan diserang hama ya, tidak akan diserang hama kalau dibiasakan seperti ini.
keren teman-teman. Ini gerakan hokianti seperti ini tuh keren teman-teman. Ini kalau perawatannya full, ekstra perhatian, pemupukan yang rutin, dan tentunya full sinar matahari ke pohon ini akan menjadi pohon yang saya yakin ini pohon yang luar biasa. Ini ngeganggu nih teman-teman, ganggu mesinnya ini aja nih untuk apa, untuk mahkota gitu. Kita sikat lah mumpung kelihatan. Tadi kita mau rencana diwiring, tapi karena nggak asik sebetulnya, kita sikat saja teman-teman. Tumbuhkan beberapa titik tunas saja di sini, biar arahkannya jangan ke belakang, biar ke sana aja ke depan. Ini kan lebih keren ke sini. Lebih keren ke sana kan teman-teman tuh. Tiga, 1, 2, 3 komponen ini nanti ke samping ke sana tuh, luar biasa. Dan ini backnya sangat bagus juga teman-teman. Nanti backnya akan kita desain di sini, indah juga teman-teman. Tapi ini bagian-bagian ini yang harus menjadi daya tarik dari pohon ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Dan sekali lagi ya, ini bentuk dasaran ya, bagaimana kita membuat dasaran pohon hokianti ini. Yang jujur adalah rumit membuat hokianti itu, makanya di pameran itu tidak berpuluh-puluh ya, paling beberapa pohon saja yang standby dari tahun ke tahun ataupun yang tahan lama. Berarti yang punya hokianti itu adalah orang yang super dalam perawatan hokianti teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We go to a party and everyone turns to see